Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Saida dari kelas 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang penjelasan dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih kini membuat kita lebih mudah dalam mendapatkan ataupun mencari suatu informasi yang ada di belahan bumi manapun. Dengan hanya memanfaatkan internet, kita sudah seperti berkeliling dunia hanya dengan duduk manis di depan HP atau laptop. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan teknologi yang sudah tersedia. Salah satunya adalah keamanan. Pribadi yang berujung pada pembobolan rekening bank menjadi suatu ancaman yang tidak dapat diabaikan. Praktek-praktek kejahatan dalam jaringan komputer yang kerap terjadi dan meresahkan masyarakat, misalnya pencurian sandi lewat dan nomor rahasia kartu kredit. Akibat dari hal seperti ini, aspek keamanan sistem informasi dan penggunaan jaringan komputer menjadi hal yang penting. Kita juga harus menyadari pentingnya keamanan data dan informasi pribadi. 1. Memaknai informasi. Poinnya ada pengertian informasi, yang itu informasi berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu information dan diambil dari bahasa Latin informationem yang artinya konsep, ide, garis besar. Informasi adalah informer, artinya pengetahuan yang dikomunikasikan. Yang kedua, ada ciri-ciri dan fungsi informasi. Beragam informasi dapat kita terima setiap hari. Informasi yang kita terima merupakan hal yang bisa diterima kebenarannya atau malah sulit diterima. Berikut merupakan ciri-ciri atau sifat informasi. Yang A, ada benar atau salah. Yang B, ada yang baru. Yang C, tambahan. Yang D, korektif. Yang E, penegas. Ketiga, memilah dan bijak terhadap informasi. Poinnya ada periksa tautan atau link atau sumber utama. Yang B, cari fakta lain dan channel berita resmi. Yang C, cari informasi tambahan melalui mesin pencari atau search engine. D, identifikasi dan antisipasi hoax. Yang E, berhati-hati terhadap informasi data pribadi. 2. Privasi dan perlindungan data pribadi. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), banyak di dalamnya melibatkan aktivitas proses penerimaan, pengiriman, maupun penyimpanan data, baik data yang bersifat publik maupun data yang bersifat privasi. 1. Pengertian informasi atau data pribadi. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Yang kedua, pelanggaran privasi di internet. Poinnya ada di Facebook, menandai teman dalam sebuah postingan baik berupa tulisan, tautan web, foto, atau video dapat mengakibatkan postingan tersebut muncul dalam lini masa teman kita. Yang B, penyebaran foto pribadi atau keluarga di media sosial tanpa seizin pemiliknya juga dikategorikan pelanggaran privasi dan lain-lain. 3. Dampak informasi data pribadi dapat diakses publik. Yang A, penyalahgunaan data pribadi memungkinkan terjadinya kejahatan cyber. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuannya. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Sebenarnya ada banyak jenis kejahatan di dunia maya pada saat ini. Secara umum, jenis-jenis cybercrime adalah sebagai berikut. Yang A, ada akses ilegal. Yang B, menyebarkan konten ilegal. Pemalsuan data. D, penyalahgunaan kartu kredit. E, pencurian data. 4. Ada melindungi informasi data pribadi. Informasi data pribadi ketika melakukan kegiatan di dunia maya. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan data kita di internet. Yang A, gunakan password yang sulit untuk akun-akun yang kita miliki di internet. Yang B, jangan membagikan informasi, khususnya data pribadi, yang terlalu banyak di media sosial. Yang C, perhatikan alamat URL dari situs yang kita kunjungi. Yang D, jika bermaksud install aplikasi baru di gawai atau komputer kita, perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi tersebut. Yang E, untuk siap akun tersebut lebih baik gunakan password yang berbeda pula. Yang F, hargai privasi orang lain.
Yang G, hati-hati jika menggunakan WiFi di tempat publik. Yang H, jika mendapat tautan link atau situs web melalui email, pesan singkat, dan sebagainya, yakinkan dulu link tersebut mengarah ke situs yang kita tuju. Yang I, lakukan setting privasi di setiap akun media sosial yang kita gunakan. 5. Etika mempublikasikan informasi dan bermedia sosial. Tentu saja hal yang kita lakukan guna data mungkin bersikap ketidakhatian dan melakukan langkah-langkah untuk melebihi informasi data pribadi ketika melakukan kegiatan di dunia. Think atau true, helpful, illegal, necessary, dan kind. Yang pertama ada is true, apakah itu benar. Yang kedua, is it helpful. Yang ketiga, is it illegal. Yang keempat, is it necessary. Itu yang kelima adalah yang terakhir, is it kind. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.